info hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Sesaat lagi Anda akan ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu. Untuk adik-adik kita yang saat ini juga mungkin sudah siap-siap mendengarkan di PJJ Live di Radio Kota Batik ya. Kita sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada saya Ella dan juga di sini hadir ada Bapak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Kota Pekalongan yang akan memberikan mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Selamat pagi Pak Slamet Thohirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ella. Pagi juga Bapak, semangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Bagaimana kabar untuk anak-anak kita di rumah ini Pak? Ya Alhamdulillah baik-baik saja Insya Allah ya. Dengan sering WA di baik Japri maupun di grup, Alhamdulillah mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pagi ini juga mendengarkan kita ya. Insya Allah tadi malam sudah saya umumkan ya ke anak-anak supaya pagi ini bisa mendengarkan. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 7 SMP dengan tema semangat menuntut ilmu, betul ya Pak ya? Iya. Nah, ini kalau untuk semangat menuntut ilmu masuk dalam bab berapa atau mungkin di mata pelajaran ini masuk ke kurikulum apa ini Pak? Iya. Jadi semangat menuntut ilmu ini kelas 7 semester 1 tema yang pertama atau bab yang pertama. Kalau ini sudah kurikulum 13 ya menggunakannya ya. Oh iya, baik. Nah, adik-adik di rumah mungkin nanti 1 jam ke depan sampai jam 9 pagi bisa mendengarkan untuk materi yang akan disampaikan Bapak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Pekalongan dengan tema semangat menuntut ilmu. Kita juga buka kesempatan ya Pak ya. Nanti untuk anak-anak bisa bergabung ya bersama kita di sini. Yang mau tanya-tanya tentang tema ini, monggo silahkan bisa melalui SMS atau WA Center di 0855420912 atau bisa langsung di 424474. Baik Pak Thohirin, mungkin nanti kita bisa sampaikan materi setelah komersial berikut ini. Iya. FM 91,2 Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Mes, lawang si usum corona ko iki malah lunga-lunga ke kepiye? Ora maskeran maneh. Oh alah. Lah wis new normal sih. Wis bali maneh kaya maune ra. Waduh gawat. Mes, new normal ke tetap nganut aturan ra, nganut protokol kesehatan, tetap nganggo masker nek metu omah, tetap njaga jarak nggo nyegah nulare corona. Oh, dadi kok kuwi nek lunga tetep maskeran oh. Ya wis ki tak nggo maskere, wong asline nggombok. New normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, yaitu tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya, rutin cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ayo, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu pakai masker jika keluar rumah agar terhindar dari penularan COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo Kota Pekalongan. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi.
sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Sesaat lagi Anda akan ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Untuk Bapak Ibu yang di rumah sekaligus juga untuk adik-adik yang masih mendengarkan untuk PJJ Live dari Radio Kota Batik di pagi hari ini dengan mata pelajaran agama Islam untuk SMP kelas 7 bersama Bapak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Pekalongan. Nah, kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Nah, monggo Pak Slamet, mungkin bisa dimulai materi kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Ella atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada siswa-siswi SMP dan MTS Kota Pekalongan dan pendengar setia Radio Kota Batik Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini saya bisa berbagi ilmu dalam acara program Guru Mengajar. Selama 60 menit ke depan, saya bersama Mbak Ella akan menemani kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh. Pastikan kalian tidak berpindah frekuensi, pantengin terus 91,2 FM bersama Radio Kota Batik Pekalongan. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ella ya, namun kurang afdol kalau saya tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Pekalongan. Guru pengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 ya, yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Sebelumnya Pak Slamet berharap anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh tetap semangat dan tetap berada di rumah saja. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan memakai masker dan cuci tangan saat di ruang publik. Karena di tengah pandemi seperti ini, kesehatan adalah yang paling utama. Walaupun di rumah ya, yang penting kalian jangan mati gaya ya, karena banyak aktivitas positif yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh program Guru Mengajar di Radio Kota Batik Pekalongan. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai belajar. Siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi penting dan juga mencatat tugas nanti di akhir pelajaran. Mari kita buka pembelajaran ini dengan bersama membaca doa. Ikuti Pak Slamet bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Kita akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya anak-anak. Bagi yang di rumah ada mushaf Al-Quran, bisa dibuka di sampul, itu ada Asmaul Husna ya. Mari ikuti Pak Slamet ya anak-anak. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Siswa-siswi SMP dan MTS Kota Pekalongan yang saya banggakan, hari ini materi yang akan Pak Slamet sampaikan adalah tentang semangat menuntut ilmu. Yang pertama ingin Pak Slamet sampaikan, tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak diharapkan dapat menjelaskan makna surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Anak-anakku semuanya, sebagaimana di Asmaul Husna yang barusan kita baca, Allah memiliki nama Al-Alim yang artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Ada ilmu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya yang disebut sebagai ayat kauniyah.
Dan kita semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu atau menggali ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadilah ayat 11, serta banyak hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Nanti akan Pak Slamet terangkan satu persatu ya, dimulai dari dalil Al-Qur'an yakni surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Oleh karenanya mohon kepada anak-anakku semuanya SMP MTS Kota Pekalongan yang sedang mengikuti pembelajaran melalui Radio Kota Batik ini untuk menyiapkan mushaf Al-Qur'annya di surah Ar-Rahman ayat 33. Atau bisa membuka buku paket halaman 78. Nanti Pak Slamet akan bacakan contoh membacanya dan kalian semuanya bisa mengikuti ya di rumah masing-masing. Ya, sekarang kita masuk surah Ar-Rahman ayat 33. Silakan anak-anak bisa menyimak dan mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu La tanfudhuna illa bisultan. Sebelum kita masuk ke arti, mari kita uraikan bacaan tajwidnya ya. Anak-anak silakan di rumah bisa menjawab dengan keras ya apa yang akan Pak Slamet tanyakan. Yang pertama, ya ma'asyara. Ya, bacaan apa anak-anak? Ya, mat-tabi'i ya, sebab fathah panjang. Al-jinni, ya, di situ ada al apa namanya? Ya, al-qamariyah ya. Ciri-ciri al-qamariyah itu alnya terbaca. Kemudian ada jinni. Nun bertasydid, apa namanya? Ya, bacaan gunnah musyaddadah ya. Kemudian ada wal insi. Nun sukun bertemu sin, bacaan apa anak-anak? Iya, bacaan ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada berapa anak-anak? Ada 15. Coba sebutkan. Ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, dha, tha, dha, fa, qaf, kaf. Iya. Sekarang kita lanjut. Ini stata'tum a. Mim sukun bertemu hamzah. Bacaan apa anak-anak? Ya, idhar syafawi. Bagus ya. Tanfudhu. Ada al, ada tal. Ini bacaan apa anak-anak? Iya, masih di ikhfa hakiki ya. Nun sukun ketemu ta dan nun sukun bertemu fa. Kita lanjutkan. Min aqtari. Nun sukun bertemu hamzah. Bacaan apa anak-anak? Idhar halqi. Ya, huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6. Ya, bagus ya. Apa saja anak-anak? Hamzah, ha, kha, ain, rin, ha. Ya, bagus. Aqtari. Ada aqqa. Bacaan apa anak-anak? Qalqalah. Namanya qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada berapa anak-anak? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf ya. Atau disingkat baju di toko ya untuk memudahkan kita semuanya. Ya, kita lanjutkan. Ada as-samawat. Bacaan apa? Iya, bacaan asyamsiyah ya. Ciri-ciri asyamsiyah itu alnya tidak terbaca, langsung masuk ke sin ya. Kemudian langsung ke akhir ya. Illa bisultan. Ini bacaan apa anak-anak yang terakhir? Iya. Mat arid li sukun. Iya. Nanti di akhir pembelajaran Pak Slamet mau tanya tentang bacaan-bacaan tersebut. Jadi nanti anak-anak bisa menuliskannya di catatan masing-masing, bacaan-bacaan tajwid yang tadi telah kita bahas. Ya, sekarang kita masuk ke terjemahannya ya. Anak-anak perhatikan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Ya, kita akan mengartikan secara perkata ya anak-anak. Silakan bisa ikuti Pak Slamet. Ya ma'asyara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. In istata'tum, jika kalian sanggup, antanfudhu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah, la tanfudhuna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 ya. Perhatikan anak-anak. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Misalnya dulu manusia tidak bisa bicara jarak jauh, sekarang bisa ya, bahkan video call saja bisa. Ini luar biasa. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diperdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya, kita diwajibkan untuk mencari dan menuntutnya. Maka seorang ulama, Imam Syafi'i, menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin bahagia dua-duanya, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Ya, demikian sementara untuk surah Ar-Rahman ayat 33. Baik. Nah, untuk anak-anak di rumah silahkan mungkin dari Ar-Rahman surat Ar-Rahman ayat 33 ini mungkin ada yang ditanyakan ya Pak Slamet Thohirin ya. Silakan. Nah, jadi silahkan, mungkin ada yang belum paham atau mungkin butuh informasi lebih detailnya tentang kandungan surat ini, silahkan nanti bisa bergabung bersama Pak Slamet Thohirin. Nanti biar Pak Slamet Thohirin bisa menjawab langsung ini pertanyaan dari anak-anak di rumah ya. Silahkan mungkin nomor SMS atau WA-nya bisa dicatat 0855 420 000912 atau bisa langsung ini di 0285 424 474. Baik, mungkin setelah kita belajar tentang surat Ar-Rahman ayat 33, nanti kita akan lanjutkan lagi ya ke surat Al-Mujadalah ayat 11 ya Pak Slamet Thohirin ya. Baik, tapi kita jeda sebentar dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk menjumpai anak-anak di rumah. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Mas Bro, bisa tolong antar saya ke Dinduk Capil enggak? Emangnya ke Dinduk Capil mau bikin akta kelahiran buat siapa? Apa kamu punya bayi lagi ya? Enggak dong Mas Bro, ini saya mau legalisir kartu keluarga sama akta kelahiran. Oh, kalau itu nggak perlu dilegalisir. Lah emangnya kenapa? Begini loh, seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan di Duk Capil seperti KTP, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan lain-lain, sekarang telah menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE atau barcode. Jadi tidak perlu lagi mendapat pengesahan atau legalisir. Oh, jadi begitu. Dengan penerapan TTE, maka penandatanganan dokumen kependudukan tidak lagi harus menunggu pejabat terkait dan bisa dilakukan di mana dan kapan saja dengan menggunakan gadget yang sudah terhubung dengan aplikasi SIAK
pada server di Dukcapil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan Pasal 19 Ayat 6. Seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan di Dukcapil menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE atau barcode tidak perlu lagi mendapat pengesahan atau legalisir. Dan per 1 Agustus 2020 untuk penerbitan semua dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, pencetakannya sudah tidak lagi menggunakan belangko, akan tetapi menggunakan kertas putih biasa ukuran A4 80 gram. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dindukcapil Kota Pekalongan. Wah, bangunan milik Pak Karya sudah jadi. Sudah diurus izin bangunannya belum, Pak? Ya sudah dong, Pak. Bangunannya sudah sesuai dengan IMB yang saya miliki. Alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Nah, sekarang Pak Karya harus mendapatkan surat kelaikan fungsi bangunan yang disebut Sertifikat Laik Fungsi atau SLF. Apa itu SLF, Pak? SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Penggolongan objek SLF berdasarkan kompleksitas bangunan gedungnya dibagi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. Bangunan sederhana seperti rumah tinggal akan dikaji oleh aparat pemerintah daerah. Sedangkan untuk bangunan tidak sederhana dan khusus seperti rumah sakit, hotel, pabrik, mal, dan sebagainya, ini akan dilakukan oleh pengawas atau konsultan yang memiliki keahlian pengkaji teknis dari instansi ataupun kantor yang berwenang. Nah, setelah pemilik bangunan ini mengajukan permohonan, maka mereka ini akan datang ke lokasi bangunan untuk melakukan kajian. Oh alah, ada lagi yang harus diurus ternyata. Tolong antar saya ke instansi terkait yang mengurus SLF, Pak. Mari saya antar ke DPUPR Kota Pekalongan. Kita konsultasi tentang SLF, apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dan bagaimana prosesnya. Jika telah diverifikasi dan dinyatakan layak fungsi, maka Pak Karya akan mendapatkan SLF, Sertifikat Layak Fungsi, sebagai tanda bahwa bangunan Bapak sudah dapat dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bangunan gedung. IMB dan SLF adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan bangunan. Ayo kita wujudkan pembangunan di Kota Pekalongan yang tertib, serasi, dan selaras dengan lingkungan. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih di PJJ Live untuk pagi hari ini. Kita masih belajar tentang pelajaran agama Islam ya, bersama Bapak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Pekalongan. Nah, untuk tema kita adalah hari ini semangat menuntut ilmu. Kita akan belajar dari surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman ayat 33. Mungkin kalau untuk Ar-Rahman tadi sudah dijelaskan langsung ya oleh Pak Slamet Thohirin ya Pak ya. Dari ayatnya, dari artinya sampai isi kandungannya. Nah, berikutnya ini kita kemana ini Pak? Surah Al-Mujadilah ayat 11. Oke, monggo silahkan Pak. Ya baik anak-anak, kita akan masuk ke surah Al-Mujadilah ayat 11. Silakan bisa buka mushaf kalian atau bisa buka di buku paket ya. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini akan kita baca seperti tadi. Pak Slamet akan membaca, kemudian nanti kalian mengikuti di rumah masing-masing ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya, sekarang kita uraikan bacaan tajwidnya ya anak-anak. Silakan bisa diperhatikan. Yang pertama, ya, bacaan apa anak-anak? Mad jaiz munfasil ya, panjangnya 5 harakat. Sekarang kita lanjutkan. Ayyuhalladzina, alladzina, bacaan apa anak-anak? Asy-Syamsiyah. Ya, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, a, bacaan apa anak-anak? Mad badal. Iya. Sekarang kita lanjut. Amanu, nu, bacaan apa anak-anak? Iya, mad jaiz munfasil. Idza, bacaan apa? Ada fathah bertemu alif. Mad tabi'i. Ya, sekarang kita lanjut. Idza qila lakum tafassahu, mim sukun bertemu ta. Bacaan apa anak-anak? Izhar syafawi ya. Sebab mim sukun bertemu ta ya. Sekarang kita lanjut. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Ada yafsahillah. Yafsahillah itu bacaan apa? Lafaz Allah dibaca terkik ya, tipis ya. Sekarang kita lanjut. Wa idza qila syuzu, qila syuzu, ada nun sukun bertemu shin. Bacaan apa anak-anak? Ikhfa haqiqi ya. Begitu juga di fal syuzu, itu juga sama ya, nun sukun bertemu shin. Kemudian yarfa'illahu, ra sukun didahului fathah, dibaca tebal. Yar, bacaan apa anak-anak? Ra tafkhim ya, atau ra tebal. Ya, langsung saja di akhir ya, perhatikan. Wallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal ya. Jadi kalau Allah didahului fathah atau dhammah itu tebal atau tafkhim. Kalau didahului kasrah maka tarkik atau tipis. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir, bacaan apa anak-anak? Mad arid li sukun, kemudian ra-nya dibaca tarkik atau tipis karena didahului kasrah ya. Sekarang kita akan lanjutkan artinya ya. Hai orang-orang beriman, atau hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita akan mengartikan secara perkata ya anak-anak, perhatikan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, unshuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum,
di antara kalian utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'amaluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, yaitu arti secara perkata. Sekarang kita akan masuk ke isi kandungan ya. Perhatikan di sini inti dari pelajaran semangat menuntut ilmu itu di isi kandungan. Ya, anak-anak perhatikan. Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kepatuhannya kepadanya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain karena kemampuannya melakukan atau mengelola sesuatu atau apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Jadi, jika ada orang yang beriman tapi tidak berilmu, ia akan lemah. Hal ini dikarenakan salah satu wujud atau bukti seseorang beriman apabila ia dapat melakukan amal soleh atau amal yang bermanfaat bagi sesama. Kita mungkin masih ingat makna dari iman. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu percaya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan di dalam perbuatan. Jika kita hanya mengaku saja di dalam hati, mengikrarkan saja dengan lisan, tetapi amal perbuatannya tidak, maka tidak sempurna. Maka di dalam surah Al-Asr dijelaskan oleh Allah, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana orang itu bisa beramal soleh kalau tidak punya ilmu? Maka disinilah pentingnya ilmu pengetahuan ya. Jadi di samping beriman, maka ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk dimiliki oleh orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya anak-anak, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan dengan sesama manusia. Misalnya pinter matematika tapi untuk menipu orang, pinter animasi tapi untuk membuat hal-hal yang buruk di dalam animasi tersebut. Maka ilmu tanpa didasari iman dapat mengantarkan manusia ke arah kebatilan atau kesesatan dikarenakan tidak adanya pedoman atau arah yang benar. Kemudian hadis-hadis tentang perintah menuntut ilmu itu banyak sekali anak-anak ya. Ini Pak Slamet ambilkan contoh ya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bilghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kecerdasan, dzakaun ya. Yang kedua, wahirsun, kemauan yang kuat. Yang ketiga, wajtihadun, yaitu kesungguhan. Wabulghatun, bulghah itu maknanya perbekalan yang cukup atau modal ya. Kita dalam belajar kan kadang butuh buku, bolpen dan lain sebagainya untuk bisa digunakan untuk pembelajaran.
Kemudian wasuhbatu ustadzin, ini yang penting juga, kedekatan dengan guru ya. Jadi jangan sampai anak-anak kok sama gurunya malah takut atau malah menjauh ya. Sama guru itu harus akrab ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan ilmu itu. Watulu zamanin, dan waktunya lama. Jadi kalau kita sedang belajar di sekolah ya, jangan sampai kita pengennya cepet-cepet pulang ya. Jadi kita harus bersabar di dalam menuntut ilmu, karena menurut Imam Syafi'i dengan lamanya atau durasi lamanya kita belajar itu akan memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Ini sementara untuk surah Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis-hadis tentang perintah menuntut ilmu ya. Selanjutnya nanti akan disampaikan, nanti akan saya lanjutkan setelah Mbak Ila ya. Silakan Mbak Ila. Iya, baik. Jadi 2 surat Al-Qur'an ini sudah dijelaskan semuanya ya Pak Slamet ya. Iya. Berarti setelah ini kita ke mana ini Pak? Ya, nanti kita akan belajar apa lagi nih Pak Slamet? Kita akan mempelajari penerapan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku orang yang bisa mengaplikasikan surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perilakunya nanti akan saya jelaskan. Ya. Baik. Nah, mungkin untuk adik-adik di rumah silakan apabila punya pertanyaan yang disampaikan ke Pak Slamet Thohirin bisa ditulis dari sekarang ya. Kemudian nanti bisa dikirim lewat SMS atau WA melalui 085542000912. Selepas nanti Pak Slamet akan menjelaskan materi berikutnya, kita nanti akan bahas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik kita yang ada di rumah. Dan di studio juga ada beberapa siswa yang hadir di sini ya. Ini dari SMP 6 Pekalongan. Nah, ini juga sudah mengirimkan pertanyaan ini Pak Slamet, nanti mungkin kita bisa bahas di sesi terakhir ya, untuk nanti bisa interaktif dengan anak-anak kita. Baik, dan kita akan kembali sesaat lagi setelah komersial berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Wah, Pak Eko, sregepe pol wis. Isuk wis nawu banyu sak jerone omah. Kebanjiran apa piye? Lah ngene iki, ora udan be banjir rob. Apa meneh udan, arep tak uruk malah ngetokke duit akeh. Kon piye meneh wis? Yo nek ngono ki pindah omah bae. Sing aman saka banjir, tur ora ngetokke duit akeh. Ngendi kuwi? Yo perumahan Pisma. Nek pengin ngerti, langsung ning kantor bae utawa nek kadowen ana mobil promo Pisma ning ngarep Masjid Jami Kota Pekalongan. Ning kono bisa takon-takon. Benar, bagi Anda yang mau beli rumah dengan DP terjangkau, aman, nyaman, dan tepat untuk keluarga Anda, Pisma Property adalah jawaban yang tepat karena ada beberapa pilihan dari Pisma Gajah Putra untuk kebutuhan hunian Anda. PT Pisma Gajah Putra, lokasi perumahan strategis dan sudah berpengalaman. Di Kota Pekalongan, Wisma Seruni Asri Gamer, hadir juga di Kabupaten Pekalongan, Villa Pisma Asri Podo, Klaster Pisma Podo, Mutiara Tanjung Regensi Tirto, Kauman Pisma Regensi Kajen, Sambiroto Asri Kajen, dan Pisma Gria Surya Kesesi. Semuanya dekat dengan sarana umum, one gate system, angsuran mulai 1 jutaan, dan rumah siap huni. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang dan wujudkan mimpi Anda untuk mempunyai hunian sendiri bersama PT Pisma Gajah Putra. Informasi lebih lanjut, segera datang langsung ke lokasi perumahan atau juga bisa datang ke kantor PT Pisma Gajah Putra, Jalan Kartini nomor 53 Kota Pekalongan. Telepon 0285 43 49 55. Serta bisa datangi mobil promo Pisma yang ada di depan Masjid Jami Kota Pekalongan. Mas bro, saya pengen jalan-jalan dan makan yang asik juga menarik di daerah kita sendiri. Di mana ya? Nah, ini namanya kurang pergaulan. Kalau pengen tahu Kota Pekalongan beserta isinya, lihat saja di PSC. Apa itu PSC? Bikin penasaran saja. PSC itu Pekalongan Smart City, yaitu aplikasi tentang apa saja yang ada di Kota Pekalongan. Ada tempat wisata, kuliner, tempat ibadah, dan masih banyak lagi lainnya yang hanya tinggal lihat di Android kamu.
Pekalongan Smart City menyajikan informasi kesehatan, dokter, apotik, rumah sakit, ATM, kantor polisi, SPBU, layanan pendidikan, olahraga, tempat wisata, bisnis, lapak, kuliner, properti, jual beli online, lowongan pekerjaan dan informasi update lainnya. Karena melalui aplikasi ini segala kebutuhan bisa diakses dengan mudah. Bahkan, jika ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi, masyarakat bisa klik aspirasi dan lapor. Bisa kirim foto atau pertanyaan maupun keluhan layanan pemerintah di Kota Pekalongan. Ayo, download aplikasi Pekalongan Smart City melalui Play Store atau App Store di Android atau iPhone Anda. Dengan aplikasi Pekalongan Smart City, serasa Pekalongan dalam genggaman. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Baik, kembali kita lanjutkan untuk pembelajaran di hari ini, mata pelajaran agama Islam ya. Kita membahas tentang semangat menuntut ilmu bersama Bapak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Kota Pekalongan. Nah, jadi silakan untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan dan mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke Pak Slamet, ya kita buka kesempatannya untuk nanti bisa bergabung ya. Mungkin pertanyaannya bisa mulai dikirimkan dari sekarang melalui SMS atau WA di 085542000912. Nah, Pak Slamet, mungkin kita bisa lanjutkan lagi nih materinya ya, Pak ya? Iya, kita lanjutkan. Langsung ya. Anak-anak semuanya yang Pak Slamet banggakan, kita akan lanjutkan di penerapan ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku orang yang mengamalkan surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama surah Ar-Rahman ayat 33. Bagaimana cara kita mengamalkan surah Ar-Rahman ayat 33? Yang pertama, kita hendaknya senang ya membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sebagaimana tadi dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 ya, bahwa manusia itu tidak akan mencapai yaitu menembus langit dan bumi kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Jadi manusia yang pintar sekalipun tidak boleh menyombongkan diri. Dan begitu pula yang masih belum berhasil di dalam mendapatkan ilmu, maka harus bersabar. Kemudian yang kedua, surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Sebagaimana tadi dikatakan wa idza qila syuzu fanshuzu, dan jika dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Ini maknanya seorang murid itu harus taat kepada guru. Apapun yang diperintahkan oleh guru selama itu baik, ya insya Allah baik semuanya yang diperintah oleh guru ya, maka harus mengikutinya. Jangan sampai membantah ya. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, baik secara langsung maupun secara media sosial melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penerapan atau yang harus kita laksanakan untuk mengamalkan surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sebuah kisah yang menarik yang kita semuanya harus mendengarkan atau menyimak ya, karena ini memotivasi diri kita semuanya. Ada seorang ulama besar, pengarang kitab-kitab ya. Jadi seorang ulama besar ini dulu pernah ada sejarah di mana dia
belajar, tapi sulit sekali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata sekarang beliau adalah seorang ulama besar yang kitabnya sudah banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ya, beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nama aslinya itu Al-Asqalani, ya, tidak ada Ibnu Hajar. Lah, kemudian kenapa dijuluki Ibnu Hajar? Ya, maka ini Pak Slamet akan menceritakannya. Ya, perhatikan anak-anak. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada mulanya ia adalah seorang santri yang kurang pinter. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun memohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah, tapi di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemercik air. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia berpikir, batu yang sebesar dan sekeras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu itu. Artinya, aku kurang lama dan kurang tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok untuk menemui sang kiai. Maka ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Dan usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi seorang ulama besar, bahkan mengarang kitab-kitab. Dari asal mula cerita ini, ya, maka dia atau beliau ini disebut Ibnu Hajar. Artinya adalah anak batu, ya. Ibnu Hajar itu anak batu. Maka beliau namanya menjadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi anak-anak semuanya. Jadi kita semua kalau misalnya belajar kok masih sulit, ya, maka kita harus bersabar. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih, ya. Dan sebagai akhir dari pembelajaran ini, sebelum masuk ke pertanyaan, ya, saya ingin menyampaikan kepada siswa-siswi SMP MTS Sekota Pekalongan, khususnya kelas 7, ya. Pak Slamet ingin memberikan tugas, yaitu kalian menulis surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 beserta artinya dan hukum tajwidnya, ya, dan nanti dikumpulkan ke guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah kalian masing-masing. Ya, demikian Mbak Ella yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi itu tugasnya dari Pak Slamet, ya, untuk surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Berarti ini ditulis ayatnya, artinya dan hukum tajwidnya, ya Pak Slamet, ya? Iya, tadi sudah saya sampaikan semuanya, tinggal anak-anak mengingat kembali, ya. Baik, nah mungkin selepas ini kita ke pertanyaan dari anak-anak kita di rumah ini Pak Slamet. Namun kita jeda sebentar, setelah itu kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Saya Suroso, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, mengajak para siswa dan orang tua siswa dari jenjang TK, SD, dan SMP untuk mengikuti program Guru Mengajar di FM 91,2 Radio Kota Batik Pekalongan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi. Program ini merupakan salah satu solusi untuk membantu para guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Para pelajar TK, SD, dan SMP sederajat di Kota Pekalongan juga bisa ikut berinteraksi melalui 424474 atau SMS dan WA di 0855420912 selama program Guru Mengajar berlangsung. Jangan lupa, Senin sampai Sabtu hanya di FM 91,2
Radio Kota Batik. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Baik, untuk anak-anak yang di rumah atau adik-adik kita yang ada di rumah dan mungkin di studio Radio Kota Batik yang hadir di sini langsung. Nah, saatnya kita akan membuka kesempatan untuk adik-adik bisa bergabung melalui SMS ataupun WA Center di 085542000912 atau bisa langsung di 424474. Nah, ternyata pagi ini sudah ada yang bergabung. Mungkin kita akan sapa dulu. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dari adik siapa ini? Dari Naswa Asyahra. Naswa Asyahra, untuk siswa SMP? SMP 5 Pekalongan. SMP 5 Pekalongan. Tadi sudah mendengarkan materi dari Pak Slamet Thohirin? Sudah. Nah, mungkin ada pertanyaan ya yang disampaikan ya? Iya. Enggak, silakan, monggo Pak Slamet. Iya. Silakan, Dek. Kenapa bisa disebut sebagai Ibnu Hajar? Oh iya, kenapa bisa disebut sebagai Ibnu Hajar? Tadi ini pertanyaan berkaitan dengan cerita tadi ya, cerita yang terakhir Pak Slamet sampaikan tadi, Ibnu Hajar ya. Jadi namanya Al-Asqalani. Kemudian karena beliau masuk ke dalam sebuah gua ya, awalnya beliau putus asa ya. Kemudian ketika beliau melihat ada sebuah bongkahan batu yang kena tetesan air sampai berlubang, maka beliau menjadi sadar ya, ternyata batu yang sekeras itu bisa berlubang. Akhirnya dia menjadi sadar, kemudian kembali ke pondoknya, menuju ke kiainya dan belajar kembali, dan beliau menjadi ulama besar karena beliau tersadarkan diri ketika melihat sebuah bongkahan batu yang terkena tetesan air hujan tersebut, maka beliau disebut Ibnu Hajar, yaitu sang anak batu. Wah, itu kira-kira jawabannya ya Mbak Naswa? Iya. Ada pertanyaan lainnya lagi, Naswa? Enggak, udah. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nanti jangan lupa tugas dari Pak Slamet dikerjakan ya. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Malam. Baik, terima kasih untuk Naswa SMP Negeri 5 ya Pak Slamet Thohirin ya. Baik, nah di studio juga pagi hari ini ada siswa dari SMP Negeri 6 Pekalongan kelas 7E, ada Naurela Meka Medina. Ini juga punya pertanyaan ini Pak Slamet. Bapak, surat Ar-Rahman itu menjelaskan tentang apa ini Pak? Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segolongan jin dan manusia. Jadi yang diperintahkan ternyata bukan hanya manusia tapi juga jin ya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu ya. Ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali akal ya kepada manusia, dan akal tersebut diperintahkan oleh Allah. Dengan menggunakan akal tersebut, manusia diperintahkan untuk menggali ilmu pengetahuan. Akan tetapi perlu diingat ya, la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkannya, maka jangan sampai manusia bersikap sombong, karena semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ya, kira-kira demikian penjelasan dari surah Ar-Rahman ayat 33. Demikian Mbak Ila. Iya, baik. Terima kasih untuk adik Naswa Asyahra dan juga Naurela Meka Medina ya. Ini dari SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 6 Pekalongan. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa 1 jam ini Pak Slamet ya. Kita sudah menemani adik-adik kita, anak-anak kita untuk belajar tentang mata pelajaran agama Islam. Nah, mungkin sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, ada yang lagi yang disampaikan Pak Slamet, monggo. Iya, jadi anak-anak semuanya, meskipun kalian berada di rumah masing-masing, maka tetap semangat menuntut ilmu ya. Jangan sampai kalian kendor dari menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi ya. Bisa melalui YouTube ya, bisa melalui ya, sekarang ada pembelajaran jarak jauh melalui Radio Kota Batik Pekalongan dan TV Batik ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap semangat anak-anak, jangan sampai di rumah kosong dari
menuntut ilmu, tapi tetap semangat untuk menggali ilmu pengetahuan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Slamet Thohirin dari SMP Negeri 5 Pekalongan. Kita sudah belajar bersama semangat menuntut ilmu untuk mata pelajaran agama Islam hari ini, khususnya untuk SMP MTS kelas 7. Matur nuwun sekali untuk kehadirannya. Mudah-mudahan anak-anak tambah semangat dan hari ini langsung mengerjakan tugasnya ya Pak Slamet ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi untuk Bapak Ibu di rumah dan juga kawan-kawan Radio Kota Batik serta adik-adik kita yang sudah mengikuti pembelajaran live langsung dari Radio Kota Batik di pagi hari ini untuk mata pelajaran agama Islam. Nah, jangan lupa besok untuk hari Selasa tanggal 15 September ya, kita akan belajar bahasa Jawa untuk SMP MTS kelas 8. Nah, nanti ada Ibu Safaroh Nurul Yatimah dari SMP Negeri 14 Pekalongan yang akan menemani kita. Nah, jadi mungkin bisa disiapkan untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Siapa tahu ini di rumah sembari belajar dan juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, besok bisa dibahas langsung ya bersama Ibu Safaroh Nurul Yatimah untuk kita belajar bahasa Jawa untuk jadwal besok. Nah, pagi ini kita akhiri dulu untuk pembelajaran agama Islam dengan tema semangat menuntut ilmu. Baru saja Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik.